Evil Feet 2013 adalah sebuah film yang menceritakan tentang Jenna, seorang wanita jago bela diri yang tiba-tiba kehilangan ayah dan adiknya, sampai di mana di area sekelilingnya terdapat sebuah restoran yang menjual daging manusia. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, Skui ambil posisi rebasan. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana dapur restoran Cina, di mana terlihat para koki tengah memasak daging manusia. Kemudian seorang gadis malang diseret masuk, dan karena memberontak, salah satu koki terpaksa memukul dan membunuhnya. Melihat dapur yang kotor dan banyak darah berceceran, si pemilik restoran datang untuk memarahi semua koki. Diperkenalkan juga anak si bos bernama Steven dan satu asisten cantik wanita bule bernama Yuki. Saat itu, mereka kedatangan tamu pria bernama Pat dari Vietnam. Sesama pembisnis, mereka pun melakukan obrolan singkat, di mana si bos mau menjual restoran itu kepadanya. Namun hanya karena keberatan dengan keputusan si ayah, tanpa diduga-duga Steven dan Yuki sekongkol dan tega membunuh sang ayah. Get the hell out of my restaurant! Cerita bergulir setelah 6 bulan kemudian. Sekarang Steven lah yang mengelola restoran sepenuhnya. Restoran khusus ini yang jelas menghidangkan daging manusia, Steven mampu mengembangkannya lebih pesat. Terlihat Yuki membawa satu pelanggan setia bernama Tuan Teresov. Karena tidak lama berkunjung, membuat Tuan Teresov memuji perkembangan restoran. Steven memperkenalkan konsep baru di mana setiap pelanggannya bisa menikmati hidangan daging manusia sambil menonton pertandingan gulat maut. Dan siapapun penggulat yang kalah, para pelanggan bisa membelinya untuk dimakan. Dengan tidak ada keberadaan sang ayah, Tuan Teresov bertanya-tanya. Saat itu juga Steven membuka lemari dan memperlihatkan kepala ayahnya yang sudah diawetkan. Restoran gila ini selalu bisa mendapatkan pegulat dari Bondor yang tidak lain teman Steven bernama Buki. Salah satunya mereka berhasil menangkap seorang pegulat yang ternyata guru ahli bela diri, serta putrinya bernama Sheila yang ditempatkan di ruang tahanan. Ketika ayahnya berhasil dikalahkan, Sheila menangis. Di lain tempat, diperlihatkan anak-anak muda yang memiliki kemampuan bela diri tengah berakting di depan kamera. Satu-satunya wanita di situ bernama Jenna. Ia pun memiliki pacar bernama Nash dan memiliki teman baik bernama Pete. Tidak lupa juga teman-teman yang lain ada Tyrone, Brian, dan Carlos. Setelah membuat film, mereka kembali ke dojo untuk latihan. Ternyata guru ahli bela diri dan Sheila adalah ayah dan adiknya Jenna. Jenna pun merasa bingung tidak menemukan keberadaan ayah dan Sheila. Mengira bahwa mereka sudah pergi, akhirnya Jenna pulang bersama Nash. Sementara teman-teman yang lain tetap di dojo untuk latihan. Tanpa sepengetahuan Jenna, saat ini Sheila dalam kondisi terpengaruh obat. Sebagai hidangan penutup, Steven dengan tega membiarkan Sheila di unboxing Tuan Teresov. Tidak puas dengan itu, Steven dan teman baiknya Buki mengirimkan anak buahnya untuk menculik para pegulat. Terlihat dua kelompok dikirimkan ke tempat yang berbeda untuk menculik Jenna dan teman-teman yang lain. Di rumah, beberapa anak buah berhasil membawa Jenna dan Nash. Sedangkan itu, di dojo, Tyrone dan yang lain berusaha keras menghadapi kelompok yang lebih banyak. Bring it on, Hong Kong. Meskipun berhasil melawan dan menyandra pemimpin kelompok itu yang bernama Famer, tapi mereka berhasil membawa Pete. Tidak tahu apa yang terjadi, Nash tersadar di arena pertarungan. Begitu dia sadar harus bertarung, tiba-tiba seorang pegulat lain datang lalu menyerang. Memang lawan Nash cukup tangguh, tapi berkat latihan dari sang guru, Nash akhirnya mampu mengalahkannya.
Sudah pasti yang kalah akan dijadikan hidangan untuk para pelanggan. Nash merasa bahwa dia bisa bebas, tapi saat ingin keluar, sementara itu, khusus untuk wanita, Stephen membiarkan Jenna berada di tahanan bersama Sheila. Tidak tahu bahwa adiknya habis di unboxing, Jenna menemukan Sheila masih dalam terpengaruh minuman abok. Di situasi yang berbeda, Tyrone berhasil mendapatkan semua informasi dari Pammer yang disandra. Tapi sebelum mereka melaporkan kepada polisi, mereka berinisiatif akan bertindak dengan caranya tersendiri. Tyrone dan teman-teman sepakat membuat rencana misi penyelamatan untuk sahabat mereka yang tertangkap. Restoran gila di mana daging manusia adalah menu spesial tentu saja beroperasi dengan sangat hati-hati dan keamanannya pun begitu ekstra ketat. Bahkan yang bisa masuk pun hanya orang-orang tertentu saja. Tapi berkat Pammer, Brian mengetahui kode rahasia pelanggan sehingga dia berhasil masuk tanpa dicurigai sama sekali. Kemudian Tyrone dan Carlos menyusul melalui pintu belakang. Pintu itu pun tidak bisa dibuka dari luar, tapi saat pertarungan Nash sedang berlangsung, Yuki membawa Pete ke dalam tahanan bersama Jenna. Di situ Yuki memperlihatkan rekaman langsung bagaimana salah satu pelanggan restoran menyantap otak ayah Jenna. Di sisi lain, Brian yang nampak bingung harus melakukan apa selanjutnya. Secara kebetulan dia memesan salah satu menu favorit bernama Dicky Roll yang ternyata itu burung gulung-gulung manusia. Terlihat Brian sangat menikmatinya. Tidak sadar apa yang dimakan, Brian melahapnya sampai habis. Secara diam-diam, Tyrone dan Carlos menelusuri beberapa tempat dan berharap mendapatkan informasi di mana teman-teman mereka berada. Namun ketika Tyrone berusaha menyergap salah satu penjaga, Nash mendapatkan lawan yang cukup tangguh. Pertarungan sebelumnya membuat dia semakin melemah. Akhirnya sudah bisa dipastikan Nash akan menjadi santapan selanjutnya. Di lain situasi, restoran Stephen kedatangan tamu spesial dari Inggris. Dia adalah Madame Dragonfly. Ia merupakan penjahat besar dan memiliki bidang usaha yang sama seperti Stephen. Jika menu andalan Stephen adalah Dicky Roll, kalau di restoran Madame Dragonfly adalah tartar gunung kembar sambal ijo. Kemudian Stephen memperlihatkan sebuah hiburan di layar TV, bagaimana seorang dokter tengah membedah perut Sheila. Namun di sisi lain, Yuki yang melihat kedekatan mereka menjadi cemburu, dan saat dia terlihat marah, tidak sengaja Yuki bertemu dengan Brian. Dari situ Yuki memiliki sebuah rencana. Brian diajak ke sebuah ruangan di mana Yuki akan memberikan sebuah pelayanan pijat plus-plus. Di waktu yang sama, Buki tengah menggeledah ruangan Stephen. Ternyata secara diam-diam dia mencoba mencuri resep pembuatan Dicky Roll yang terkenal dengan kelezatannya. Tapi karena capek gak nemu-nemu, akhirnya Buki diam-diam masuk ke tahanan untuk memperkaos Jenna. Tidak tahu bahwa Jenna bisa bela diri, Buki malah kena bogem dan dihajar habis-habisan. Tyrone dan Carlos yang tertangkap, mereka memasukkannya ke dalam arena pertarungan. Di sana keduanya hanya melawan satu pegulat, akan tetapi pegulat itu sangat kuat sehingga perlawanannya membuat Carlos tewas. Namun dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, Tyrone berhasil mengalahkan si pegulat. Beruntung Tyrone masih belum dijadikan santapan, tapi sekarang mereka memasukkan Tyrone ke tahanan bersama Jenna. Di ruangan pijat, Yuki dan Brian mulai mantap-mantap. Yuki sengaja melakukan itu di depan CCTV untuk membuat Stephen marah. Namun begitu Stephen menghampiri ruangan pijat, dia hanya menemukan Brian sudah tewas dengan kondisi burung sudah hilang. Kecemburuan Yuki membuat dia nekat berbuat apa saja. Dengan masih berlumuran darah,
Yuki menghampiri Madam Dragonfly lalu membunuhnya. Pada saat itu, akhirnya Steven menemukan Yuki. Nampaknya Steven tidak marah dan memaafkan perbuatan Yuki. Tapi di ruang tahanan, mereka memasukkan Sheila kembali dalam kondisi sudah dibedah. Betapa sedihnya Jenna melihat keadaan adiknya seperti itu. Tapi entah apa yang terjadi, pintu tahanan terbuka dan mereka pun mencoba melarikan diri. Sempat terjadi sebuah tragedi di ruang dapur, di mana salah satu koki memutuskan lengan Tyrone. Tapi ketika mereka berhasil mengalahkan semua koki, tiba-tiba pelarian mereka dihadang oleh Famer dan satu pegulat berbadan besar. Famer mendorong Jenna bertarung bersamanya di tempat lain. Sedangkan Tyrone harus melawan si pegulat yang terlihat begitu kuat. Dengan keadaan tangan yang putus, Tyrone kewalahan dan hampir mati. Beruntung Sheila yang masih sedikit agak sadar, ia mengambil pistol dan menembak tepat di kepala si pegulat hingga tewas. Begitu juga dengan Jenna, ia berhasil mengalahkan Famer, tapi tiba-tiba Steven muncul dan membawanya ke arena pertarungan. Saat Steven terus menyakiti Jenna yang tak berdaya, tiba-tiba Pete muncul untuk menghentikannya. Dari situ telah terjadi perdebatan singkat antara Pete dan Steven. Namun karena terbawa suasana, secara spontan Pete mengucapkan kalimat yang membuat Jenna sadar bahwa dia adalah saudaranya Steven. Sontak Jenna marah besar. Lalu Steven dan Pete mulai berkelahi. Hal itu pun tidak berlangsung lama. Tyrone tiba bersama Sheila, tapi mereka yang disibukkan oleh perdebatan, secara tiba-tiba Sheila mengeluarkan belut dari tubuhnya dan membuatnya tewas seketika. Sungguh keterlaluan, ternyata mereka memasukkan belut ke tubuh Sheila. Di detik yang sama, Pete dengan cepat menembak Steven hingga membuatnya terkapar. Tidak terima kenyataan ayah dan adiknya tewas, Jenna sangat terpukul. Ia pun meluapkan emosinya dengan memukuli Pete hingga tewas. Akhirnya Jenna dan Tyrone sambil membawa jasad Sheila, keduanya pun segera bergegas keluar. Pada adegan pasca kredit, tidak diduga Steven masih hidup, tapi bersama Pat yang ingin memakannya. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Evil Feet. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!